mendukung program itu, bukan menjadi masyarakat kebanggaan, bukan. Aku juga katakanlah Bang Mas gak acak-acak aku sangat mendukung kalau di Asra, tapi persiapkan dulu, bangun jadi pasar dulu. Semua tapi Belum lah itu. Tapi kabeh jadi. Loh lah iyalah pasar ini pindah ke sana. Aku juga gak suka pasar di tengah kota, Mas. Gak suka. Gak suka. Seperti kota-kota lain pasar sudah menepi semua. Bisa itu nanti pemerintah. Kalau memang sungguh-sungguh loh. Ini kami rasa sungguh-sungguh kabeh. Ya. Setengah. Nanti proyeknya malah besar. Yo tanggapan pedagang itu yo, pedagang tidak menghambat program pemerintah. Tapi yang jelas kalau ini programnya relokasi, sebenarnya yo harusnya ada persiapan dulu lah dari pemerintah. Kalau relokasi yang jelas tempat baru itu yang lebih menjanjikan lah, gitu loh, nggak persiapan dadakan gitu. Ternyata kan selama ini pemerintah itu belum ada persiapan tempat yang baru. Meskipun laporannya ke Polo Pasar katanya di dalam itu ada tempat yang baru bisa buat pindah, tapi kan nggak valid itu laporannya. Ke Polo Pasarnya kan nggak valid. Faktanya ternyata ditinjau ke sana sungguhan itu nggak ada. Itu kelihatannya kosong tapi berpenghuni di dalam itu. Terus direnovasi oleh pasar, yang baru direnovasi oleh pasar. Pasar baru-baru ini melakukan renovasi. Memang. Nah ternyata itu kan setelah direnovasi tempat itu kan masih kosong. Padahal waktu renovasi itu kan pedagangnya itu kan pindah, Mas. Pindah jualan keluar. Gitu loh. Setelah merasa enak jualan keluar, enggan untuk kembali. Dianggaplah itu kosong, padahal itu berpenghuni. Gitu loh. Itu berpenghuni. Sudah fakta itu. Nah, itu kan pedagang gini loh, menginginkan pedagang itu memang kita nggak menutup mata bahwa pasar Mojokerto memang sudah tidak layak. Artinya pasar Mojokerto sudah mengalami overload bahkan lebih lah. Makanya sampai terjadi peluberan kita berjualan di atas trotoar di lingkungan wilayah pasar. Gitu loh. Ya sebenarnya itu kan langkah-langkahnya pemerintah yang harus bijak. Gitu loh. Aku juga berkeinginan pasar ini pindah yang di lokasi baru yang sangat menjanjikan. Kalau rest area itu aku kira cukup itu. Lokasinya cukup untuk membangun suatu pasar baru cukup. Iya. Cukup. Nah itu programnya itu nantinya kalau sana sudah dibangun suatu pasar, katakanlah dibangun lapak-lapak pasar yang baru. Nah itu programnya renovasi pasar yang lama. Otomatis kan pindah itu orang-orang pedagangnya, pindah dengan sendirinya meskipun karena ini direnovasi gitu loh, Mas. Nah dengan memanfaatkan program itu nantinya kan nggak repot-repot petugas itu kalau emang sungguh-sungguh ingin menata pedagang. Dan aku juga ingin seperti kota-kota lain kota-kota lain itu nggak ada pasar di tengah kota, di jantung kota kan nggak ada, sudah menepi di pikiran. Aku setuju di rest area, itu mindset kedepannya bagus. Masalahnya itu di tepi jalan raya, misalnya ada barang-barang masuk kan mudah dan mengurangi lalu lintas masuk ke dalam area kota, gitu. Dengan aktivitasnya pasar itu kan nggak semrawut kota, gitu loh. Nantinya pasar yang lama itu dijadikan hotel berbintang, jadi swalayan yang modern. Terserah pemerintah lah. Kalau emangnya pemerintah nggak ada anggaran kan bisa mendatangkan investor untuk itu kan gitu, Mas. Pak, kalau rencana ingin kotaku bersih, gitu loh. Pak, kalau deadline besok gimana, Pak? Terkait deadline besok yang dibersihkan ini, Pak? Dibersihkan gimana? Oh itu nanti mungkin kalau memang dipaksakan ya mungkin kesepakatannya rekan-rekan itu katanya aku dengar ya mengadakan perlawanan lah, gitu loh, supaya biar tahu lah kalau Mojokerto biar pernah ada yang bergolak gitu loh. Ada yang kerangka, nah emas ini
ya. Iya, kan di sana kan memang ada yang jaga, tapi di dalamnya nggak ada yang jualan. Tapi setelah ada relokasi gini, yang dulu merasa memilih. Jadi yang ini pindah, akhirnya ya kira seperti itu. Kayak di dalam kan ya, waktu peresmian dulu kan penuh. Nah, terus kan memang jualan awal kan ya segitu-gitu ya. Dia merasa sepi, kembali lagi, kembali ke pasar sini kan, sebagian sini kan pernah yang ditarik ke sana. Oke, siap. Nah, ternyata di sana kelihatan sepi, kembali lagi ke lepak yang awal di sini. Nah, terus sekarang juga ada kesepakatan yang Kak Nawawi sebagian di alokasi Prapanca sama pasar Tanjung sini, Keranggan. Nah, yang dulu merasa memiliki jadi tidak boleh. Yang dulu orang dulu dari sini pindah sana kan. Kayak saya sini ya, saya pindah sana nomor segini, tapi enggak tahu, pasti ya tahu, tapi ini ada orangnya atau tidak kan nggak tahu. Malah nomor sekian kan dilaksana. Nah, ternyata di sana ada yang merasa memiliki. Kok seandainya dikawal, ya itu nggak tahu. Nah, saya itu kan warga kota. Iya. Itu khusus warga kota difasilitasi Di dalam. ya. Ada lagi Pak ya? Apa? Ada lagi lah Pak ya. Saya gitu. Cuma kemarin itu ya saya disuruh ke ke kantor sampai nomor sekian. Nah, saya lihat kok ada yang jual lagi kan nggak berani kalau nggak ada kayak contoh cuma ada pengaruh di sini sampean gitu. Ya lah, makanya kan di situ memang semua teman-teman itu siap ya. Tidak, makanya kan kayak buah itu kan kesepakatan di rest area. Gitu. Bapak sejak kapan di sini Pak? Sejak kapan di sini Pak? Siapa? Bapak? Ya sampai 20 tahun. 20 tahun ya. Saya tahu bahwa ini tidak programnya artinya gini, apapun bentuknya kita tidak mengharapkan satu. Ya. Kalau kita tidak memberikan fasilitas kepada mereka, itu kita salah. Catat ya, perlu disampaikan. Tuntutan pertama di saat kita melakukan yang namanya sifatnya audiensi dengan mereka. Ketiga, satu tuntutannya ada tersebatin, tidak hadir, ada akses bagi publik. Sudah, begitu kita tawarkan SKL dan dia menawar sendiri, oke, sudah kan? Mana yang tiga unsur ini tidak dipenuhi oleh kita? Dari situ muncullah ide baru bagi mereka. Kalau kami disentralkan di sana, ya, pedagang budaya harus menarik ke sana. Ini tuntutan model A. Artinya itu tidak bisa dilakukan. Artinya kita diatur oleh mereka. Ya, jadi hal seperti itu yang menjadi pertimbangan kenapa sudah melakukan upaya. Meskipun upaya yang kita lakukan sudah bercepat, upaya yang kita lakukan sudah bercepat. Nah, sampai detik ini, sebelum jangan mereka katakan, sebelum mereka jangan sampai ada satu orang pun yang berusaha untuk menurunkan apa mereka. Karena kunci harinya yang memberikan kepastian apakah dia sudah mendaftar, apakah dia sudah punya lapak. Hari ini kita pastikan. Nah, dan ternyata dari mereka itu sudah sesuai dengan data itu yang wilayah saya tadi itu hampir semuanya sudah dapat apa dan sudah siap tindak. Pada hari ini sudah yang tidak. Jadi gini, dalam proses tindakan itu ada namanya prosedur. Saya kasihkan peringatan. Dasar peringatan 1, 2, 3 ini menjadi dasar kami. Kalau tidak gitu, mereka itu merasa bahwa dia punya kekuatan di atas kekuatan kita. Yang kita inginkan seperti itu. Langkah persuasif kita lakukan, pendekatan sudah kita lakukan, apa yang dia inginkan sudah kita lakukan. Ya.
Kalau sudah mulai seperti apa lagi? Oh iya, kita mau seperti itu. Padahal proses penataan ini tidak lain tidak bukan untuk memberikan rasa nyaman juga bagi kita. Ya, coba di dalam perdagangan itu banyak tipu, ketertiban umum, baik yang orang yang tidak terlibat dalam langsung itu merasa konflik. Apapun mereka berusaha merasa hilang. Itu kan tipu dunia perdagangan. Dari situlah namanya itu namanya orang tertib usaha. Itu bisa disebut. Makanya sudah apa ya, sudah pas bagi kita kalau bayar yang menggunakan. Tapi kalau mereka bisa kita lakukan secara eksklusif, itu alangkah baik yang membuat. SP pertama itu 7 hari, SP kedua 3, SP ketiga 7 supaya apa sih? Mereka punya kepastian hukum. Besok kita kalau data hari ini, saya katakan mulai sore ini sampai malam, Rebu operasional saya pasti bergerak melihat situasi. Besok kita situasi itu kita langsung turunkan padu itu kita SP 1. Itulah langkah-langkah yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita itu memang ini bagian rencana pemerintah. Jadi tidak ada rencana pemerintah melakukan usaha mereka. Nah, kalau memang ada kekurangan terkait dengan tempat lokasi untuk ada usaha, nanti bisa kita bicara ya. Lebih dahulu apa yang kurang bagi mereka nanti kita bicarakan dengan dinas terkait yang mengaku tempat pasar. Contohnya, Pak, saya mau pindah, di tempatnya kami tertutup. Oh iya, kita tidak melakukan upaya. Ya pasti kita lakukan upaya. Jadi tidak serta-merta bahwa memang mengubah sesuatu ya dari kebenaran yang ada itu tidak serta-merta itu bisa kita lakukan. Ya ada prosesnya. Asal goalnya yang tercapai dalam kita melakukan penataan ini selesai. Nah berikutnya mulai kondisi mana-mana yang menjadi apa ya kekurangan dalam program dan segala macam. Nah itu sudah ranahnya dan sebagainya. Tapi dia nyampaikan proses sudah besar, tapi akses sudah jauh. Misalkan yang Tanjung, orang mobil ada sesuatu yang susah. Dan nanti di situ, Bu Adi sudah menyampaikan dalam perangkat anggaran dia mau menata jalan atau rektor haji. Itu pasti akan dilakukan. Memang tidak, waktunya memang harus bertahap. Ini selesai, ini selesai. Gak bisa merubah semua sulapan, tidak mungkin. Dan asalkan ada komitmen bersama antara pemerintah selaku apa ya otoritas yang melakukan ini artinya memberikan satu bentuk kebijakan dan mereka yang mau berusaha ini komitmen bersama, jangan ini menjadi kalangan tadi. Anggaplah bahwa ini adalah satu kemasan menuju itu selesai. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan langkah ini sudah menurut saya sudah lakukan yang persuasif. Ada solusi. Bahkan solusi itu yang tidak terpikirkan pun dilaksanakan. Contohnya penempatan rest area. Itu tidak pernah terpikir. Nah, sehingga mereka sudah. Dan saya tanya, Bapak tahu apa di rest area berapa? Coba ke belakangnya 5 meter, sampingnya 2,4,5. Ya besar. Ngomong tidak ada perspektif. Mau saya. Kalau dia melakukan upaya itu namanya upaya pembangkangan. Nah kalau upaya pembangkangan apa yang kita lakukan? Ya ini berpembangkangan terhadap dengan standar operasional. Jadi jangan nanti saya juga media juga memberikan kami sekadar dalam ulasan disampaikan dan upaya ini bukan upaya mematikan. Jadi kalau disampaikan lewat media harus begitu juga. Kalau kami tidak memberikan solusi, pemerintah tidak memberikan solusi itu sebenarnya mematikan. Artinya pemindahan sesuatu itu memang berdampak. Mungkin aksesnya sekarang tidak dipilih enak dia negatif dan benar harus tahu banyak berdiri yang dirugikan. Itu kan? Apakah ini beragam di dalam supaya tidak bunga-bunga? Pak, kalau gak payu lah dikatinan itu. Usaha yang pribadi. Bapak kalau misalnya mau praktek